Baik, setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai getaran bebas, termasuk di dalamnya undamped, kondisi tidak teredam dan juga teredam, maka sekarang kita mulai membahas mengenai forced vibration atau getaran paksa. Kita awali dengan kasus undamped atau kondisi tidak teredam. Ini adalah model yang kita miliki ya, jadi kita masih berada pada single DOF atau one DOF, one degree of freedom, 1 derajat kebebasan, jadi hanya ada satu massa. Nah, dihubungkan dengan pegas dengan konstanta pegas K. Nah, dalam hal ini karena undamped, di sini diberikan damper, hanya saja nilai C-nya sama dengan 0, jadi kita abaikan. Nah, perbedaannya apa? Kalau untuk kasus force atau getaran paksa, bisa diperhatikan bahwa satu-satunya perbedaan dengan kondisi free atau getaran bebas adalah adanya external force atau external excitation. Oleh karena itu, sekarang kita coba turunkan terlebih dahulu persamaan geraknya. Jadi, kita mulai dari hukum Newton kedua, sigma F sama dengan mx double dot. Kita pakai X double dot untuk persamaan vibrasi. Nah, gaya apa saja yang bekerja karena C sama dengan 0, maka satu-satunya gaya di sisi sebelah kiri dari massa adalah gaya pegas. Nah, ini mengarah ke kiri minus Kx. Nah, lalu ada gaya kedua adalah gaya eksternal tersebut, F. Oh ya, ini F ini kita coba nyatakan. Dalam pembahasan vibrasi, biasanya gaya yang kita bahas, kita lebih suka dengan gaya harmonik ya. Jadi harmonic excitation. Harmonic excitation. Jadi F ini sama dengan F0 cos omega T. Nah, karena banyak sekali aplikasi ketika external excitation-nya, eksitasinya diberikan oleh gaya yang bersifat harmonik. Contohnya, gempa, dan sebagainya. Nah, maka sekarang gaya berikutnya yang berlaku bagi massa adalah yang ada di sebelah kanan, F0 cos omega T. Dia karena mengarah ke kanan menjadi positif, F0 cos omega T sama dengan mx double dot. Nah, lalu kita coba rapihkan menjadi mx double dot ditambah kx sama dengan F0 cos omega T. Kalau kita coba perhatikan dengan persamaan gerak di kondisi free vibration atau getaran bebas, maka perbedaannya hanya di ruas sebelah kanan. Tadinya 0, maka ini sekarang menjadi F0 cos omega T. Baik, selanjutnya kita coba rapihkan sisi ruas kiri dan ruas kanan, kita coba bagi dengan M. Oleh karena itu menjadi X double dot ditambah K per MX sama dengan F0 per M cos omega T. Nah, lalu biasanya di sini kita coba kenalkan bahwa omega N, kita kenalkan omega N sama dengan akar K dibagi M. Oleh karena itu, persamaan ini menjadi X double dot ditambah omega N kuadrat X sama dengan F0 dibagi M cos omega T. Nah, bagaimana solusi dari persamaan diferensial seperti ini? Ini saya tidak akan coba membahas secara detail persamaan diferensialnya atau matematika tekniknya, hanya saja secara garis besar, kalau kita punya persamaan diferensial seperti ini solusi yang kita coba cari, solusi itu saya coba nyatakan sebagai X. Nah, X ini ada 2 komponen ya, sehingga saya nyatakan sebagai X total. X total sama dengan, yaitu X homogeneous, saya berikan sebagai XH. Nah, ditambah dengan X particular. Jadi ada 2 macam solusi, yaitu solusi homogen dan juga solusi partikular. Nah, solusi homogen ini adalah solusi yang kita bahas ketika di free vibration getaran bebas. Oleh karena itu, pola persamaannya untuk solusi homogeneous, dia adalah A sin omega n t ditambah phi. Nah, lalu kemudian untuk XP-nya, solusi partikularnya, dia
mengikuti bentuk, ini langsung saya coba berikan, yaitu F0 dibagi dengan omega n kuadrat dibagi omega kuadrat cos omega T. Nah, baik, saya coba bahas dulu beberapa hal. Yang pertama adalah, ingat bahwa karena ini adalah force vibration, getaran paksa, ada gaya eksternal, ada external excitation, maka ada dua macam frekuensi di sini. Yaitu yang pertama, omega n adalah frekuensi natural yang dimiliki oleh sistem, lalu kemudian omega saja di sini, atau kadang-kadang juga disebut sebagai omega drive ya, karena merupakan driving frequency, jadi yang memberikan eksitasi. Nah, ini atau juga bisa disebut sebagai omega saja, ini adalah omega atau frekuensi dari external excitation. Jadi ini adalah rumus umumnya. Saya akan coba jelaskan lebih jauh di video selanjutnya mengenai ketika kita membahas mengenai damp force vibration ya, ketika teredam, mengenai konsep solusi homogen dan juga solusi partikular. Nah, tetapi sekarang saya coba tuliskan terlebih dahulu mungkin biar tidak bingung ya. Nah, ini adalah homogen, homogeneous, dan juga untuk yang P ini adalah particular. Nanti detailnya menyusul di video selanjutnya. Nah, baik, maka ini adalah bentuk solusi umumnya untuk undamped force vibration. Nah, seperti tadi yang sudah saya bahas, yang pertama ini adalah yang sudah kita bahas di video sebelumnya untuk free vibration. Nah, oleh karena itu ada dua hal yang perlu dicari dari initial condition, yaitu A dan juga phi. Maka A dan juga phi dicari dari initial condition. Initial conditions. Nah, sedangkan untuk suku yang kedua, yaitu XP, solusi partikular, maka ini sudah bisa didapatkan. Nah, F0 ini adalah F0 kapital dibagi dengan M. Nah, lalu kemudian omega n bisa dicari dengan persamaan ini, omega driving frequency didapatkan dari soal biasanya. Nah, sama dengan ini, sehingga bisa kita dapatkan jawabannya. Baik, setelah kita bahas mengenai konsepnya, sekarang kita coba kerjakan contoh soal agar lebih terbayang. Nah, di soal ini diberikan sebuah spring mass system dengan 23 Newton force magnitude. Nah, terus kemudian driving frequency-nya adalah disebutkan di sini driving frequency of twice the natural frequency. Lalu kemudian initial conditions diberikan di sini X0 dan juga V0. Info lain yang diberikan adalah massa dari sistem 10 kg dan juga stiffness 1000 Newton per meter. Nah, baik, kita coba rapikan kembali apa yang kita ketahui. Yang kita ketahui di sini adalah F0 sama dengan 23 Newton. Lalu kemudian omega sama dengan 2 dari omega natural atau frekuensi natural. Frekuensi natural omega n akan kita cari tentu dari stiffness dan juga massa. Nah, info lain adalah X0 sama dengan 0, lalu kemudian V0 sama dengan 0,2 meter per second. Nah, berikutnya massa 10 kg, lalu kemudian stiffness K sama dengan 1000 Newton per meter. Dari dua yang terakhir ini tentu bisa kita dapatkan omega n sama dengan akar dari K per M, bisa kita hitung sama dengan 10 radian per detik. Nah, lalu selanjutnya dari ini yang kita ketahui dari soal omega sama dengan 2 omega n, maka omega sama dengan 2 dikali 10 atau sama dengan 20 radian per detik. Baik, sekarang kita coba perhatikan kembali soalnya. Ini adalah spring mass system. Nah, lalu kemudian ada external excitation. Maka ini adalah force vibration dan juga tidak diberikan nilai C. Oleh karena itu ini adalah kondisi undamped. Oleh karena itu rumus yang tadi dibahas sudah bisa kita pakai untuk mengerjakan soal ini. Saya coba copy kembali dari yang tadi. Ini adalah pola jawabannya. Saya copy.
Nah, maka ini adalah X total. Jawabannya terdiri dari X solusi homogen ditambah dengan solusi partikular. Nah, sekarang apa yang perlu kita cari? Yaitu pertama A dan juga phi. Ini bisa dicari dari initial conditions, yaitu informasi ini dan ini yang kita miliki. Nah, terus sebelum ke situ mungkin kita coba cari terlebih dahulu, kita perlu mencari tahu F0. Nah, F0 ini tentu bisa kita cari dengan F0 kapital dibagi dengan M, sama dengan 2,3. Nah, terus mungkin kita coba informasi omega n sudah kita miliki, informasi omega sudah kita miliki, maka nilai A dan phi kalau sudah kita dapatkan, sudah bisa kita dapatkan jawaban keseluruhannya. Saya tidak akan selesaikan detailnya, tetapi nanti bisa kita dapatkan dengan memasukkan substitusi ke initial conditions. Nilai A adalah 0,02, lalu nilai phi adalah 20,97 derajat. Nah, oleh karena itu, jawaban totalnya, persamaannya adalah X total sama dengan 0,02 sin, lalu kemudian omega n-nya adalah 10T ditambah 20,97 derajat. Nah, lalu kemudian dikurangi 7,667 dikali 10 pangkat min 3 cos 20T. Ini adalah jawabannya. Kita coba perhatikan bagaimana bentuk grafiknya. Jadi kalau kita coba plot ya, ini dengan berbagai macam cara, ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan plotting, bisa dengan Excel atau bisa dengan software lain-lain ya. Nah, maka X total ya, solusi total ini sama dengan, nah ini solusi total ini yang ditunjukkan di paling kiri ya. Jadi seperti ini responsnya. Ini merupakan penjumlahan dari dua fungsi sinusoidal, yaitu ini solusi homogen ditambah dengan solusi partikular.